Halo, selamat datang di podcast sejarah kita. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-13. Kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan pernah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Bagi kalian yang suka dengan sejarah dan petualangannya, kita akan membahas bagaimana kerajaan ini bisa menjadi begitu besar dan kuat, dan juga bagaimana akhir dari kejayaannya. Jadi, tonton terus untuk mengeksplorasi cerita yang menarik. Bersama saya Tamia Tri Yuliana dan teman-teman saya. Halo, saya Sariatu Umah. Saya Mei Fahila Rajaul Aziz. Dan saya Sakila Zahra Januaristi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcast kita tentang Kerajaan Sriwijaya. Siap-siap menyimak penjelasan yang menarik dari kejayaan Sriwijaya ini. Halo, selamat datang di podcast lucu kami. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Yuk, kita mulai pembahasannya. Hei, tahu nggak kenapa Kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan terbesar di Nusantara? Kenapa ya? Karena Sriwijaya berada di wilayah yang strategis, yaitu di daerah Sungai Musi. Dengan posisi itu, mereka bisa mengendalikan jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Wah, pintar juga ya mereka. Betul. Bukan hanya cerdas dalam bidang perdagangan, tapi juga dalam bidang bahasa dan budaya. Kamu tahu nggak? Banyak bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar negeri, seperti Cina dan India. Wih, padahal dulu belum ada teknologi canggih seperti sekarang kan? Iya, tetapi mereka memiliki kemampuan navigasi yang baik dan juga jaringan perdagangan yang luas. Mereka bahkan memiliki armada kapal yang kuat sehingga bisa menguasai jalur perdagangan di lautan. Tapi, sayangnya, Kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran dan runtuh ya. Iya, pada abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran karena serangan dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Tapi untungnya, kita masih bisa melihat peninggalan sejarah mereka, seperti Candi Muara Takus dan Prasasti Kedukan Bukit. Yup, kita harus menjaga dan melestarikan warisan sejarah tersebut. Bagaimana sih mereka bisa mengontrol jalur perdagangan itu? Tidak hanya cerdas dalam bidang perdagangan, tapi juga dalam bidang bahasa dan budaya. Jadi, mereka bisa menguasai teknologi navigasi dan juga memiliki jaringan perdagangan yang luas. Wow, sangat mengagumkan. Tapi, apa hubungan mereka dengan kerajaan lain di luar negeri? Banyak bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar negeri, seperti Cina dan India. Tapi, dengan teknologi navigasi dan jaringan perdagangan yang luas, pasti mereka juga memiliki armada kapal yang kuat kan? Benar, mereka bahkan memiliki armada kapal yang kuat sehingga bisa menguasai jalur perdagangan di lautan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Selatan pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini sangat terkenal karena menjadi pusat perdagangan di Nusantara pada masanya. Betul sekali, kerajaan ini memiliki jalur perdagangan yang sangat luas, mencakup wilayah Asia Tenggara, India hingga Tiongkok. Oleh karena itu, Sriwijaya sangat kaya dan makmur pada masanya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga terkenal karena keseniannya yang sangat memukau. Contohnya adalah patung-patung Buddha yang masih bisa kita lihat hingga kini. Ya, dan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya seperti Candi Muara Takus dan Prasasti Kedukan Bukit memiliki bukti bahwa kerajaan ini pernah menjadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Namun sayangnya, pada abad ke-13, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat serangan dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Tapi meski kerajaan ini sudah runtuh, warisan sejarah dari Sriwijaya masih bisa kita lihat hingga kini, seperti Candi Muara Takus, Candi Ampera, dan Prasasti Talang Tuwo. Ya, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut agar generasi selanjutnya juga bisa mengetahui sejarah bangsa kita.
Benar, dengan mengetahui sejarah bangsa kita bisa menghargai perjuangan para leluhur kita dan juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Ada yang tahu peninggalan sejarah apa saja yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya? Mungkin candi atau prasasti? Iya, ada beberapa candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya, seperti Candi Muaratakus di Riau dan Candi Kedaton di Palembang. Selain candi, ada juga beberapa prasasti yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya, seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Dulo. Wah, menarik sekali. Tapi apa yang membuat peninggalan sejarah tersebut begitu berharga? Salah satu hal yang membuat peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya begitu berharga adalah karena mereka memberikan informasi mengenai kebudayaan dan peradaban masa lampau. Benar sekali, peninggalan sejarah tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Kerajaan Sriwijaya mengembangkan seni, budaya, dan keagamaan pada masa itu. Selain itu, peninggalan sejarah tersebut juga menjadi saksi bisu dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Ya, sangat penting untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut agar dapat menjadi sumber belajar bagi generasi selanjutnya. Benar, kita harus berbangga atas keberadaan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya dan menjaga agar tidak hilang atau rusak. Itulah sedikit informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya dan peninggalan sejarahnya. Kita harus melestarikan warisan sejarah tersebut agar dapat diapresiasi oleh generasi masa depan. Ya, benar sekali. Kita juga harus menghargai kebijaksanaan dan prestasi yang dicapai oleh para pemimpin dan masyarakat di masa lalu, termasuk dalam bidang perdagangan, seni, dan budaya.